Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Burhani? Kembali lagi di podcast Abi TV. Dari kalian yang udah pernah nonton video podcast sebelumnya, pasti kalian udah nggak asing lagi sama aku. Karena di video kemarin aku juga ngisi sebagai hostnya. Siapa aku? Kenalin, saya Ifah Lutfiah, jurnalis SMA IT Al Burhani. Di samping aku udah ada kakak cantik, seorang mahasiswi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dari Prodi PAI. Hai kakak. Ya, hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka alangkah baiknya kita kenalan dulu sama kakak cantik. Baik kakak, silahkan. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Suci Rohma. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam yang saat ini itu berakreditasi unggul. Saya juga adalah salah satu mahasiswi dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang dari dulunya itu nama aslinya itu YIN, bukan UIN. Nah, baru-baru tuh transformasi dari YIN ke UIN seperti itu. Mungkin cukup. Baik, terima kasih. Lanjut. Kali ini kita akan membahas mengenai beasiswa dari jalur KIP. Sebenarnya beasiswa itu banyak ya kak ya? Ya banyak. Salah satunya itu adalah KIP. Dan emang kemarin itu ada juga beasiswa kayak Rinaldi atau apa gitu, yang mana beasiswa itu mendapatkan 6 juta, kurang lebih 6 juta atau 8 jutaan gitu. Mahasiswa kan pastinya memerlukan dana kan untuk membayar UKT ataupun selain sebagainya gitu kan. Makanya mahasiswa itu butuh yang namanya beasiswa gitu. Dan maka dari itu, jadi mahasiswa itu harus bisa kreatif untuk mencari informasi tentang beasiswa, entah itu beasiswa KIP atau beasiswa lainnya. Seperti itu. Boleh dong buat kakak kasih tahu tips gimana cara dapetin beasiswa jalur KIP? Baik, jadi saya dari pengalaman saya pribadi itu, yang pertama kita itu harus bisa aktif mencari informasi beasiswa apapun itu. Nah, dari sosial media, bisa dari Instagram, bisa dari FB gitu kan. Tapi biasanya itu kebanyakan dari Instagram seperti itu. Nah, di situ awal mulanya saya bisa mendapatkan beasiswa KIP itu saya mencari informasi tuh, beasiswa KIP ini kapan nih mulainya dan apa aja nih persyaratan yang harus saya lengkapi. Lihat-lihat, oh ternyata persyaratannya itu lumayan lah gitu kan, lumayan ya, seperti halnya kayak foto rumah, terus slip gaji orang tua, lalu sertifikat. Yang terpenting itu emang sertifikat gitu, sertifikat entah itu dari lomba atau seminar-seminar lainnya, itu sangat berpengaruh dalam penerimaan beasiswa KIP. Jadi sertifikat apapun itu. Iya, makanya sebelum menjadi mahasiswa kan sebelum menjadi mahasiswa itu kan kita sudah menjadi anak sekolah SMA ataupun SMK kan. Nah, dari situ kita tuh harus bisa mengembangkan bakat kita, entah itu kita banyak ikut lomba, lalu kan kita tuh dapat pengalaman juga, lalu mendapatkan sertifikat juga gitu kan. Nah, itu sangat berpengaruh untuk kedepannya untuk mendapatkan beasiswa gitu. Makanya kemungkinan besar kalau anak-anak SMA ataupun anak SMK entah itu menang juara atau enggak itu kan, tapi sertifikat itu emang sangat diperlukan sekali. Setelah saya mendapatkan informasi, lalu saya mengumpulkan data-data atau persyaratan yang harus saya penuhi dalam untuk mendapatkan beasiswa KIP. Saya itu termasuk orang yang tidak terlalu aktif dalam organisasi, karena yang saya takutkan itu saya tidak bisa memanage waktunya. Makanya lebih
mencari perlombaan-perlombaan gitu, ataupun event-event kayak penulisan jurnal, nah karya tulis ilmiah. Nah itu tuh bisa untuk kita itu mempertahankan mendapatkan beasiswa KIP gitu. Lalu adakah program tersendiri dari beasiswa KIP? Ada, pastikan setiap beasiswa itu mempunyai program tersendiri ya. Nah, program dari beasiswa KIP itu salah satunya kemarin kakak itu mengikuti pengembangan bahasa di kota Kediri, Jawa Timur. Nah, di situ kakak itu kebetulan mengambil pengembangan bahasa Arab, karena kan di sini kan sebelum kakak menjadi mahasiswa, kakak juga kan sudah menjadi santri, jadi kan satu jalur gitu kan. Makanya kakak mengambil pengembangan bahasa Arab. Kalau kita sampai nggak mengikuti pengembangan bahasa itu dari program KIP, bisa jadi nanti KIP-nya itu nanti kita dicabut gitu. Makanya harus sebisa mungkin lah kita mengikuti dalam program yang mana kepengurusan KIP itu sudah adakan gitu. Nah itu salah satunya pengembangan bahasa. Boleh Kak kasih aku satu kalimat tapi pakai bahasa Arab? Apa ya? Hamasah. Hamasah apa tuh hamasah? Semangat dalam artian semangat dalam belajar. Belajar ini bukan hanya kita membaca buku ya, tapi kita juga belajar dari lingkungan, kita belajar memahami karakter orang, karena di dalam perkuliahan itu bukan di dalam perkuliahan saja sih, tapi emang kita juga harus bisa mengenali karakter orang gitu kan. Kalau emang orang kayak gini, ya kita sifat kita ke dia tuh harus bagaimana gitu. Makanya semangat mumpung masa depan kita itu masih panjang gitu, masih ada umur orang tua yang harus kita kejar dengan kesuksesan kita, agar orang tua itu ketika masa tuanya ya udah tinggal kita lihat kita bahagia gitu. Apalagi di era teknologi ini kan banyak sekali tuh kayak platform yang bisa bikin kita itu menggali skill gitu loh. Gitu. Jadi kesimpulannya kita sebagai siswa harus aktif dalam mencari informasi-informasi apapun itu, apalagi untuk anak SMA yang udah kelas 12 yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Semoga informasi yang Kakak Ainun sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ingat, semangat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.